Palu baru sah. Oh gitu. Aku jelasin dulu. Oh, iya, baik. Nanti kalau misalnya aku atau Kak Friska keceplosan, kita ada hukumannya ya. Ngapain? Ya tadi kita udah obrolin, pokoknya nanti ada deh gamesnya. Gitu ya. Oke, ketok palu. Dan susah-susah. Edika dan Kak Friska di sini akan ngobrolin. Friska Edika. Yes. Friska Edika sahabat Kompas TV. Kameraku ini. Yang ini. Ah, yang ya. ini. Friska Edika sahabat Kompas TV. Betul. Gak ada. Gitu, Tahu nggak sih Kak Apa? Friska? Kak Apa? Friska barusan udah melakukan pelanggaran. Apa? Oh, kamera yang mana gitu. Oh iya, kan nanti masih pertanyaan. Nanti dong. Wah, nanti. Ya udah, Nanti karena masih dalam situasi Uji coba, bulan Ramadan, kita masih memaafkan begitu ya. Terima kasih. Baiklah, Kak Friska. Yes. Langsung saja kita mulai ya. Oke. Pertama Edika, almost ya. Tahu nggak fun fact? Apa? Edika tuh selalu kalah di game ini. Kenapa? Dari Karena dulu biasanya. nggak tahu Edika kenapa, tapi Edika selalu kalah. Oh, gitu. Tapi semoga hari ini Edika menang ya. Jadi Kak Friska, mari kita bersaing secara sehat. Kak Friska, gimana dulu zaman kuliahnya Kak Friska ini lulusan hukum? Betul. Pernah bercita-cita jadi advokat? Ya, hampir. Tapi nggak begitu sih. Cita-citanya tetap jadi news anchor kok. Oh iya? Coba dong cerita bagaimana akhirnya Kak Friska dari zaman kuliah sampai jadi jurnalis. Dan dulu jurnalis pertama kali Kak Friska itu di mana? Jadi, Dika, aku... This bapak-bapak dan ibu-ibu akhirnya gue menang. Biasanya aku kalah, Kak. Dirimu bilang gue? Ya karena kan aku bilang tadi game-nya cuma sekali. Kalau udah selesai. Oh gitu? Oh Iya. ini udah selesai dong? Udah selesai. Astagfirullahaladzim. Dan Kak Friska harus melakukan hukuman. Ini ada koran, Kak. Apain? Ini silahkan. Ini koran lama ya guys ya. Jadi beritanya tidak aktual ya. Ini koran Juli 2022. Boleh dibuka di halaman 8, Kak. Aku ngerandom ya di halaman 8. Ada nggak sih halaman 8? Astagfirullahaladzim, baru mulai udah langsung kalah. Halaman 8 dari paling atas mungkin ya, paragraf kedua. Dihitung paragrafnya dari judul apa dari sini ya? Dari beritanya. Paragraf kedua. Di situ ada satu kalimat pertama, coba dibaca tapi dengan nada berirama seperti bernyanyi. Ah? Yang dibacainnya satu kalimatnya? Iya, ini berarti dari di tengah tengah? sampai mana titik. Nah, sampai sini aja deh. Sampai cerpen dong, Oh, iya, sampai koma Hongkong. Oh iya boleh. Itu jangan koma ada Hongkongnya. Ya udah nyampe di Astagfirullahaladzim. Hongkong. Harus nadanya harus kayak nyanyi ya. Oke. Lagu apa ya? Aku udah ini. Gak bisa nih, aku udah mau ketawa duluan. Wah. Apa ya? Lagu apa request dong? Bebas. Apa ya? Nadanya bebas. Atau lagu Mahalini yang baru deh. Aduh. Terlalu Sial-sial. sedia, jangan Jack. Di tengah kesibukannya menyempatkan mengirim informasi seputar Mulai. Aku nge-beatbox kalau gitu. Oke. Di tengah kesibukannya menyempatkan mengirim informasi seputar tanah air kepada temannya yang mengelola media massa di Hong Kong. Kenapa aku kepikiran reflection ya? Ya udah gitu lah. Oke, sudah selesai gamenya. Udah Kita selesai. kembali ke default kita dong. Ya udahlah, ini ibaratnya jadi kita sepanjang acara nggak harap-harap cemas gitu ya. Betul. Dika, selamat lo ya. Itu tadi untuk icebreaker aja sih Kak ya, supaya aku nggak terlalu nervous. Oke. Nah, kita sapa dulu nih sahabat Kompas TV yang hari ini bergabung. Ada Tino hadir, bagus kok kata. Weh, bagus loh Kak katanya. Terima kasih loh, terima kasih. Terima kasih ya Tino. Terima Baiklah. kasih. Tadi Kak Friska nyampe di mana kita? Ya. Oh, sampai awalnya kayak gimana? Jadi sebelumnya aku bebas bilang aku. Jadi aku tuh memang dari kecil itu punya cita-cita jadi news anchor. Oke. Kalau ini mundurnya jauh banget. Jadi aku itu kenapa pengen jadi news anchor? Gara-gara dulu almarhum mbah aku itu suka nonton Dunia Dalam Berita. Terus di situ di TVRI ini keren ya gitu, mbah tuh selalu bilang. Terus ada wartawan yang di istana waktu itu, terus kayak iya ini tuh keren loh Ica, aku yang dipanggil panggilan kecilku Ica kalau udah gede kalau emang mau di TV ya gitulah, pokoknya percakapan setiap nonton TV. Terus akhirnya
aku tuh kayak kebawa, oh ya keren juga nih ya gitu, pembawa berita. Sampai aku pas SMP lah, aku kepikiran bahwa kayaknya aku pengen lah, udah cita-citaku itu aja. Cuma sepanjang perjalanan dari SMA mau ke kuliah, aku tuh suka juga hukum, ilmu hukum. Gak tahu kenapa, aku tuh suka aja keren ya kayaknya ya belajar undang-undang, kayak aturan-aturan. Karena jurnalis itu juga kayaknya lekat banget sama hukum gitu ya. Iya gitu, terus ya udah akhirnya aku tetap ngambil hukum. Sampai pas aku mau lulus itu, mamaku tanya, kamu keluar dari sini mau jadi apa? Notaris atau pengacara atau apa? Pengacara oke sih, Ma, tapi kayaknya aku lebih pengen jadi jurnalis. Seriusan? Kamu dipikir lu mateng-mateng? Karena di keluarga aku tuh nggak ada yang backgroundnya jadi jurnalis, Dik. Jadi udah gitu, karyawan swasta gitu semuanya. Nah tapi nggak ada yang jadi jurnalis. Mbahku almarhum guru, jadi kayak nggak ada yang di dunia ini. Terus kayak gimana ke depannya, bakal apa anakku gitu kan, mamaku. Jadi ya udah. Tapi pas pucuk dicinta ulang pun tiba sebelum aku lulus, adalah lomba Ghost to Campus. Dirimu tahu kan lah ya, ada beberapa TV tuh ngadain Ghost to Campus. Nah salah satunya aku ikutin. Tahu-taunya aku juara 1 di situ. Terus dapat kesempatan buat siaran di programnya. Terus juga sempat ngerasain liputan di situ. Aku makin lah pengen. Itu di mana? Maksudnya? Boleh sebutin nggak? Boleh dong. Oh ya, di Indosiar waktu itu. Akademi Indosiar. Jadi waktu itu yang audisinya tuh Teh Tina Talisa sama Mas Yemi. Terus ya udah di situ aku makin kayak jadi pengen nih meneruskan cita-citaku itu. Ya udah, akhirnya mamaku papaku tuh merestui, ya udahlah tapi asal kamu bertanggung jawab. Nah caranya gimana aku bertanggung jawabnya? Aku riset dulu. Akhirnya aku memberanikan diri karena aku kan dari kecil sampai aku kuliah di hukum Unpad itu kan di Bandung terus kan, nggak pernah keluar. Akhirnya aku coba aku ngelamarnya itu ya di Bandung aja dulu. Akhirnya pertama kali aku jadi jurnalis di mana? Kompas TV Jawa Barat. Jadi aku tuh sebulan setelah lulus masuk Kompas TV Jabar. Reporter? Iya, reporter, sama waktu itu kan freelance presenter di sana. Nah, 6 bulan di situ, terus aku disamperin nih sama Mas Bimo yang sekarang manajer untuk daerah network. Nah, Mas Bimo bilang, kamu mau nggak untuk jadi karyawan untuk di Kompas TV Jabar dulu? Ya aku sih seneng ya, dengan senang hati. Jadi aku juga jadi reporter tetap di sana, terus juga siaran juga program daerah. Di situ ya udah aku jalanin aja. Tapi yang kocaknya adalah waktu itu mamaku pas, Teteh hati-hati ya gitu. Kalau tugas oke, siap. Aku tuh lagi ngeliput apa ya, Dik? Apa tuh? Pilwalkot kalau nggak salah, Pilwalkot Bandung. Terus tiba-tiba, hati-hati Teh ada berita, Bum. Ya mah aku udah di sini, aku nggak bisa kontak. Ya langsung kayak wah! Gitu lihat live di Kompas TV, Kompas update lah itu ada Teteh gitu. Dikontak-kontakin nggak bisa. Waktu awalnya sih panik, tapi lama-lama udah santai aja. Dan alhamdulillahnya sih. Jadi alhamdulillahnya jalannya menemukan dari Kompas TV Jabar, terus sampai sekarang di sini Kompas TV Jabar. Jadi berapa lama tuh Kak Friska jadi reporter di Jawa Barat sampai akhirnya berpindah nih ke Jakarta? Seingat aku tuh 2013 aku di Jakarta. Oh itu pertama kali ke Jakarta untuk jadi jurnalis di Jakarta gitu ya? Gitu. Jadi ya udah aku di Jakarta sampai sekarang, ternyata awet juga ya. Alhamdulillah awet ya, Pak. 2023 loh ini, 10 tahun. 2012 berarti hitungnya kan Kompas TV Jabar. Jadi aku jadi keluarga besar Kompas TV itu dari 2012 sampai sekarang. Wow, 11 tahun. Iya, 11 tahun ya. Berarti zaman-zaman ganti logo. Oh, udah banyak lagi ya, ya. Timeline-nya ya panjang ya. Udah banyak banget. I see, iya. Jadi selama dari Kak Friska dulu waktu zaman kuliah gitu kan ambil hukum, terus akhirnya sekarang jadi jurnalis. Ada nggak sih momen-momen di mana Kak Friska ini kayak merasa kayak yang aduh kok sulit ya jadi jurnalis, tapi ini harus gue laluin gitu. Sulit terus tahu dari awal. Dari awal. Kebayang nggak, aku tuh dari awal masuk Kompas TV Jabar. Background aku kan nol ya di jurnalistik. Artinya gini, aku 2011-2012 itu ya kayak gitu lah, ikut-ikutan kompetisi. Terus, tapi kan beda sama kerja beneran gitu, Dik. Betul. Saat kerja beneran itu aku akhirnya mengambil inisiatif. Jadi saat orang lain udah pada balik, aku tuh minta ajarin sama senior-seniorku. Ada Kang Hendar, ada Kang Abi Besman di sini. Buat ayo dong ajarin aku. Iya, ajarinnya macam-macam, kayak aku sekedar dubbing doang atau pengen lihat cara kerjanya gitu sampai malam di kantor gitu, atau shiftnya long shift gitu, ya udah nggak apa-apa aku jabanin deh, karena benar-benar belajar dari nol. Ya kan biasanya kalau
kalau di sini itu kan misalnya shift pagi reguler gitu. Kalau pagi itu jam 8-an sampai jam 4 sore lah ya kira-kira. Nah kalau di daerah itu karena orangnya juga terbatas, jadi bisa tuh dari pagi sampai malam tuh karena nggak ada orangnya ya. Aku juga, tapi aku tuh senang ngelakuinnya karena aku jadi bisa banyak belajar banget gitu. Jadi kalau dibilang sulit banget. Dari mulai awal memulai itu backgroundnya nol, secara teknisnya lah, secara news value-nya kita harus tahu, news judgment-nya juga harus belajar, gitu. Terus gimana kita juga jalin hubungan sama narasumber gitu kan, gimana kita approach-nya, ngelobi dan sebagainya. Sampai sekarang juga aku merasa itu masih sulit sih, Dik. Jadi kayak selalu ada pengalaman baru aja. Tapi ngomong-ngomong nih tentang nge-reach narasumber tadi, yang paling sulit siapa Kak? Semuanya susah kok. Semuanya susah? Susah banget. Kalau gitu ganti pertanyaannya. Kalau susah semua, kalau yang paling gampang di reach kayak langsung gini ya Mas Mbak. Oke, gas. Jadi gitu. aku nggak bisa sebut gini, siapa yang paling susah, siapa paling gampang. Karena susahnya itu dalam konteks apa dulu ya. Kadang-kadang ada narasumber itu ya, udah deket sama kita tapi waktunya nggak pas. Nah yang aku rasain tantangannya tuh kalau di Kompas Petang, itu aku kan produksi di Kompas Petang, sekarang di Sapa Indonesia Malam. Nah kalau Kompas Petang kita reach narsum nih, aku udah kenal gitu secara personal sama narsumnya, tapi jadwalnya nggak pas gitu loh. Dan konteks susah sama enggak ngelobinya itu macem-macem ya. Ada yang susahnya itu karena ring, misalnya kalau presiden itu kan ring 1 ya. Betul. Jadi benar-benar saat kita approach untuk keperluan apa itu ya sulit sekali gitu, ada beberapa reach-nya. Tapi alhamdulillah bisa aja. Terus menteri-menteri juga sama gitu. Kita harus punya tekniknya juga lebih sopan, terus juga menyesuaikan sama waktunya. Jadi semuanya itu bisa di reach, tapi memang sulit lah. Kalau Pak Jokowi udah pasti, meskipun aku tiap hari di istana, tapi kan ada protokolnya. Jadi kita juga harus menghargai jadwal dan sebagainya. Jadi menurutku sih narasumber itu ya nggak bisa dibilang sih ini paling gampang sih, itu paling susah, enggak juga. Tapi ya sulitnya adalah bagaimana kita menyesuaikan. Nah maka dari itu yang aku belajar terus ya itu gimana caranya kita jalin hubungan baik gitu, nge-approach narasumber. Tapi semuanya berkesan sih. Karena untuk menjadi jurnalis itu bukan hanya soal bagaimana kritis menulis atau membuat berita, tapi juga tentang relasi ya, Wak? Iya, yang paling aku ingat itu ya waktu wawancara Pak Jokowi di Pilpres putaran awal, iya. Jadi waktu itu yang ditugasin dari kantor tuh cuma aku, ada Andri namanya, ada kita sama satu kameramen. Kita itu berangkat ke Jawa Timur, ikut agendanya Capres waktu itu Pak Jokowi, targetnya bikin program wawancara buat durasi 30 menit. Stres gak, Wak? Stres. Program wawancara eksklusif dong ya, 30 menit cuy. Iya gitu, 30 menit. Jadi 30 menit bersama waktu itu Pak Jokowi gitu. Gimana caranya bisa kita ke sana tuh kita belum tentu dapat. Nah, tapi aku sama kawanku sama kita satu tim lah. Intinya kita tuh selalu merasa satu tim. Kita gimana caranya bisa dapat, berdoa akhirnya dapat di last minute. 30 menit itu? Iya, dalam untuk program 30 menit. Iya, jadi isinya tuh ada kayak kita ngikutin kampanyenya, terus wawancara capres, itu kan menu utamanya ya, wawancara capres. Wawancara waktu itu Bu Iriana juga di program yang sama. Alhamdulillah sih, itu kayak keajaiban ya. Keajaiban dan campur tangan Tuhan lah, sama keberuntungan. Boy, itu yang nggak mungkin. Karena kebayang nggak kalau kita berangkat terus tiba-tiba bawa tangan hampa ya. Itu sih ekspektasiku yang terburuk ya, tapi ternyata ya alhamdulillah ada jalannya. Iya benar. Itu sih yang aku nggak pernah lupain. Jadi kita juga balik gitu kayak ada juga rasa bangga dan juga rasa syukur karena ini lo gue udah bawa nih tayangan bagus gitu ya. Iya gitu. Padahal aku itu masih reporter di sini, tapi kayak dipercaya sama kantor ini tuh luar biasa sih. Aku makanya seneng banget. Aku suka dapet challenge gitu dan ya alhamdulillah lah gitu. Dan untungnya berhasil ya, Wak ya. Iya, Wak. Ya, karena kalau nggak berhasil ya udahlah belajar dari situ gitu ya. Anyway, ini mau sapa Om Jeko sore juga Om Jeko, ada @iarai, keren Kak katanya. Terima kasih. Dan terima kasih Kak Roro sudah send gift ya. Wah. Kasih yang banyak giftnya. Ya dong, tolong bantu THR-nya ya. Nah, sahabat Kompas TV jangan lupa untuk follow, share tayangan live ini ya, karena kita akan masih ngobrol sama Kak Friska Clarissa. Kak Friska ini ya guys ya, selama aku bekerja di sini aku kurang lebih aku baru 5 tahun lah ya, dibanding Kak Friska aku belum ada setengahnya. Ya. Kita sama seangkatan, tahu aku juga anak baru. Kak Friska ini, aku banget ingat nggak sih dulu kita ada lagu apa? Apa?
apa? Generasi muda penerus Terus, bangsa. iya, Itu Kak iya. Friska juga ikut isi suaranya. Iya, iya, Jadi iya. Kak Friska ini juga teman-teman ya, dia bisa bernyanyi. Kayak tadi dengar kan? Ya. Itu dadakan apaan? Gara-gara kalah games. Fun fact ya, jadi kemarin Amira dan juga Iya, Jocelyn bersama-sama gitu, kita sudah riset ya, kita sudah tanya ke teman terdekat, salah satu teman terdekat dari Kak Friska ya guys ya. Katanya Kak Friska ini waktu SMA dia pernah Iya betul. rock and roll. Iya tahu. Jadi aku tuh dari dulu emang hobiku nyanyi kan, Dik. Waktu SMA itu. Ini nih fotonya ini. Astagfirullahaladzim. Kehalang mic lagi. Damn. Ya, terima kasih. Dulu aku tuh menyesali foto ini kok aku nggak kelihatan mukanya ya, tapi sekarang nggak apa-apa, bagus. Jadi di Zaman sini aku tuh masih momennya apa? apa Coba tuh? cerita deh Kak Friska. Ini tuh di PVJ. Sekarang tuh namanya masih PVJ nggak ya di Paris Bandung? Van Java. Iya iya. Ya Mall. itulah. Nah dulu tuh Blitz Megaplex. Yang sekarang apa ya? Kok sambil CGV kalau sekarang kali ya. Nah dulu tuh jadi ada acaranya Radio Os waktu itu, aku nyanyi. Jadi kan aku suka kirim-kirim demo lagu gitu. Demo bukan demo, tapi demo lagu. Terus ya itu aku sama teman-temanku itu kebetulan teman band yang satu kelas itu adalah ya sukanya genrenya itu rock and roll kayak apa ya, lebih ke pop rock juga sih, kayak Evanescence gitu loh, yang kayak Teman gitu. kelasnya namanya ini bukan Ocit Kreoi. Bukan ya? Itu senior saya di sini, Bang Ocit, assalamualaikum. Bang Ocit. Ya, beli madang gitu kan. Itu temennya Rockix. Nah tapi intinya gitu. Jadi dari SMA tuh aku suka nyanyi, terus kirim-kirim demo lagu gitu. Dulu ada di radio-radio lokal Bandung gitu. Terus ya ini salah satunya aku disuruh tampil gitu di acara salah satu radio di sana. Cocok ya, Wak. Tapi pas kuliah juga sama, aku terus nyanyi. Tapi kalau itu side joban jadi kayak di lounge-nya hotel itu lebih ke jazz, pop jazz gitu-gitu. Berarti karena tadi Kak Friska nyanyiin lagu rock and roll, berarti memang suka ya? Suka belajar aja. Aku lebih suka waktu pas kuliah itu sih, karena ke pop jazz itu kan lebih ke genreku ya. Kalau rock and roll tuh yang penting kayak waktu itu lagi happening banget Evanescence kan. Jadi aku juga ya udah gitu, kita ambil yang apa yang lagi happening, yaudah yuk guys gitu ya. aja gitu teman-teman. Aku juga teman bandnya bisanya dan mereka lebih passionnya itu, ya udah aku ngikut aja gitu. I see. Ini kayak ada pertanyaan nih dari Ambabel. Bisa suara Enggak bisa. Scream gitu nggak bisa. Kalau scream aku nggak bisa. Coba. Langsung gatel loh. Nggak bisa. Enggak, aku nggak scream gitu. Kayak Evanescence gitu lagunya Bring Me to Life gitu-gitu, nah kayak gitu. Iya. Itu yang aku masih ingat itu ya. Oke, Kak Friska, berhubung Kak Friska juga talented as a singer gitu ya. As a singer. Kita akan main game, tapi setelah ada pertanyaan ini dari salah satu sahabat Kompas TV @Roro. Kita kayaknya kenal ya ini orang ya. Kayak kenal ya. Pernah dengar namanya. Hai Mbak Roro. Ada pengalaman nggak waktu nyanyi, tapi nadanya nggak sampai gitu. Mungkin ketinggian di musik itu kayak, aduh gimana nih? Alhamdulillahnya enggak ya, jadi nggak ada dokumentasi. Nggak ada dokumentasi failnya ya. Alhamdulillah sih enggak sejauh ini. Ya gitu aja sih, latihan aja sebelumnya ya. Karena latihan cek sound dulu gitu. Bener. Cuman kan kadang-kadang kita nggak tahu ya keisengan teman-teman pemusik gitu ya. Karena ada beberapa momen kayak misalnya aku gitu ya, misalnya lagi ngiringin apa gitu kan, terus kita disuruh buat jadi backing vokal gitu kan, terus tiba-tiba nadanya kemana gitu dikerjain, jadi kita kayak gitu. Alhamdulillah. Jangan sampai. Amin. Di sini juga kan aku masih punya band tuh, Soundbite sama kawan-kawan Kompas TV. Yes, ya. Dulu kalau saya pernah tampil di kayak town hall ya, bukan ya? Apa ya? Ya pernah, beberapa lumayan lah dari 2015. Iya. Nah, Kak Friska, di dalam gelas ini Kak Friska ya, sebelum kita ke topik berikutnya nih ya, di sini ada, tadi kan bisa nyanyi ya, kita akan main games, kita bergantian kok, tenang, aku juga main. Aku penyanyi kamar mandi saja. Di dalam ini tuh isinya kata-kata. Kakak harus nyanyiin kata-kata ini, harus ada lirik lagunya. Misalnya kata-katanya, let's say, wake gitu ya. Jadi kayak aku ambil karena wake me up when September ends gitu. Iya. Kakak harus menebak. Kalau tidak bisa menjawab, harus ditebaknya judul lagunya. dinyanyiin. Nyanyiin aja. Iya. Mau mulai duluan? Kamu dulu, coba kamu dulu ya. Gantian dong, tadi kan aku udah hukum. Ini kan kesalahan Anda ya. Aku dulu kalau begitu ya. Ya. Contohin. Kangen. Ya enak, gampang kangen mah. Kangen. Ya aku tahu ada judul lagu judulnya Kangen, tapi di judul lagu Kangen itu liriknya. Liriknya Kangen.
Aku kangen kamu sayang. Anak FTV kita, Bu. Coba mana suaranya yang lebih kencang lagi tadi. Ya, tap-tap layarnya kakak. Ya, silakan. Kasih gift yang banyak. Apa ini? Sorry. Banyak. Sorry, I never told you all I wanted to say. Apa judulnya? One Sweet Day. Oh, One Sweet Mariah Carey. Oke, boleh. Giliran aku ya. Kok Dika ditepuk tanganin aku enggak? Ya. Oh ya. Soalnya pas giliran aku, Kak Friska mancing orang tepuk tangan. Iya. Pas aku diem. Kamu marah banget Kak, mancing tepuk tangan aja dong. Sabotase. Ya, tolong kerjasamanya dong Dika. Ya. Cantik. Ya enak banget itu mah. Makasih. Silakan Kak Friska. Selain itu apa ya lagu cantik itu doang ya? Ya. Ada lagi ya? Yaudah ntar aja pikirnya. Kok aku tuh susah-susah ya kalau You and me. Apa You and me? You and me, all of the pieces, and I don't know how, can't take my eyes over you. Itu judulnya apa ya, Tapi ya? Lupa aku. Tapi fun fact bener ya. Kan? Bener iya, kan? Fun fact, You and Me ini kakak pernah nyanyiin ini di rooftop gigs. Oh ya gitu? Yes. Yang mana ya? Yang mana ya, Mir? No doubt, Don't speak. Ya, no doubt, don't speak. You and me. We used to be together. Iya, benar. Betul. Yeay! Sampai lupa. Maaf Kak Friska. Gimana sih? Tiap Dika yang nyanyi tuh aku yang itu loh, yang ngasih efek puasa. Oh gitu. Yang puasa siapa? Ada. Ya kan? Ayo, Dika. Banding ke. Iya. Soing ke. Ini kayak kamu udah tandain ya mana yang gampang mana enggak, Dik. No ya, mana aja. Iya sih. Ya Allah ya Rabbi, kenapa kamu bagus semua? Banding, sebenarnya tadi banding ini buat Kak Friska di setnya, cuman aku yang dapat gitu. Hurt. Aku tahu. I'm sorry for blaming you. Tapi kata-kata hurtnya Hurtnya mana tuh? And I'm hurt myself by hurting you. Bener ya? Boleh. Wah, bahaya nih. Menang nih dia. Satu aku, satu Kak Friska berarti ya. Oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam. Tuh, Dik, kamu mah nyanyi sedikit aja sama aku langsung dikeprokin. Oh iya. Rasa. Rasa apa cuy? Banyak ya? Asin, asem nggak? Kuliner dong kita. Rasa. Rasa ini sungguh tak wajar. Oh, namun ku ingin tetap bersama dia untuk selamanya. Ya. Wah, usai sudah game lagu kita. Ya, memang berarti vocab lagunya Kak Friska ini juga cukup luas loh. Karena untuk beberapa kali ada orang kayak yang, apa gitu ya. Wah, ya. Ini kayak kata si Abu Laga nih. Cara buat cengkoknya gimana tuh? Hehehe, cengkok yang mana ya? Cengkok yang mana? Nyanyinya gitu. Iya, cengkok yang nyanyi. Gimana dong? Yang mana? Yang mana tadi nyanyi cengkoknya? Yang mana yang kita nyanyi cengkoknya? Coba ditulis lagi komentarnya. Coba ditulis ya yang mana ya? Iya. Okay. Nah, Kak Friska, kita kembali lagi ke perbincangan kita ya. Kak Friska ini teman-teman ya, selain tadi itu ceritanya dia pernah nyanyi gitu ya, dia juga sempat beberapa kali viral di media sosial. Yang pertama kita bahas adalah tahun 2019, Kak Friska pernah menjadi Pororo. Ya. Karena aku juga menyimak itu di medsos. Hah, Kak Friska? Gitu ya. Kamu juga ada itu ya? Aku juga notice tuh. Oh iya Kak Friska. Karena waktu itu kan memang lagi rame banget jurnalis Kompas TV yang jadi viral, dan salah satunya adalah Kak Friska begitu ya. Coba kita lihat videonya ya. Mana nih videonya nih?
Mana nih videonya nih? Yang tak kalah jadi sorotan netizen juga ialah presenter dan reporter Kompas TV, Friska Clarissa, saat berjibaku pada aksi massa yang terjadi Rabu 22 malam Mei, di depan yes, kantor 2019 toh. 2 minggu sebelum aku nikah. Friska yang 2 minggu sebelum helm nikah, dan Wak. kacamata sebagai standar Cukup keamanan berani dalam Anda ya, demonstrasi. tuh. Oh, Mbak iya. Pororo idola kami stay safe Mbak. Kak Friska kemarin notice nggak kalau seviral ini? Enggak, jadi kan waktu di situ itu tuh nggak ada ininya sama sekali, nggak ada sinyal. Yes. Jadi susah sinyal. Aku tuh cuma bisa kontak kantor pas ya buat teleponan doang, buat koordinasi. Oke. Balik dari situ aku baru notice, ini apaan tangtung ternyata itu Mbak Pororo. Pororo. Iya. Cuma antara wah kepikiran juga Pororo sama senang juga berarti Kompas TV ditonton dong ya breaking news waktu itu. Karena waktu itu pakai helmnya gede kan, Iya, terus kacamatanya ada kacamata. gede kan, kayak ada kemarin tuh aku inget banget ada satu influencer yang kadang nge-tweet, ini juga ini Pororo gitu, Iya. tapi belum dia nggak notice gitu namanya Kak Friska, Iya, tapi iya. di bawahnya udah banyak mentionan gitu, @Friska Iya, Clarissa betul. gitu, oh, Pororo. Iya Pororo itu sebenarnya nggak ini sih. Oh itu helm dan kacamata apa? Itu tuh jadi Google untuk apa namanya untuk khusus liputan kayak ada gas air mata itu. Jadi itu dia mau ketutup ya? Iya betul si Google itu tuh untuk itu untuk menutupi helmnya juga helm. Kalau saat kita liputan demonstrasi biasanya udah dibekelin juga tuh di kantor tuh ada Yes. kacamatanya si Google-nya itu, terus ada helmnya. Terus ya udah sama jaket aja sih. Aku pakai jaket tambahan karena kan pasti dingin banget sampai malam ya. Sama ya itu aja antisipasi biar nggak kena kulit langsung. Sampai jam berapa itu? Mau sahur, itu pas bulan puasa. Oh iya, di bulan tengah puasa, cuy. Jadi itu dari sore-sore tuh dari jam 3 sorean kalau nggak salah sampai sahur. Jadi aku tuh pulang pas jelang mau sahur aja jam 3 subuh kalau Jadi nggak salah. sahurnya di luar dong? Sahurnya iya, Oh, di luar. anjir. Beli dulu di samping-samping itu deket Iya, sini iya, baru iya, dibawa iya. ke kosan. Dulu kan masih ngekos ya, bawa ke kosan. Iya. Kalau Buka inget-inget, puasa juga di situ sambil ngampar sama Iya, bapak-bapak iya. polisi sama demonstran yang di sana gitu. Ingat itu, Sebelum iya. ada lempar-lemparan itu kan, setelah maghrib itu kan. Nah Iya, sebelumnya itu kita iya. masih buka puasa ngampar di aspalnya situ. iya. Waktu itu pokoknya, udah aku ngeliat liputannya hebring banget deh, Kak Friska, Gibran, dan yang lain tuh kayak, wow. Yang kaget itu adalah kalau Riko udah tahu ya, pas aku tahu ya udah nanti pokoknya kalau mama atau mama mertua calon mertua kontak ke kamu aja ya satu pintu gitu karena pasti kan heboh ya Iya, kalau aku di betul, sana hektik, kan. Wak. Iya akhirnya ya udah jadi Riko suamiku jubirnya. Nggak kebayang gimana rasanya di lapangan pada saat itu, karena aku datang H+1, ya aku diminta ke lapangan gitu kan untuk lihat-lihat situasi. kamu situ. Terus kayak, pedih. Padahal Iya, itu masih ada H+1. bekasnya. Apa kabar kalian yang pas hari H ya? Itu satu kasus Kak Friska viral. Satu lagi adalah video prewednya, Wak. Kita akan membahas tentang Giza Gavrizga dan Mas Riko. Sebelumnya kita akan nonton ya teman-teman video prewednya yang sudah disiapkan. Yuk kita lihat. Ini antara kamu tuh apa namanya antara riset apa scouting ya? Bos. Mendalam Saya ya. Friska Clarissa. Saya calon suaminya. Sampai jumpa di pernikahan kami. Saya terima nikahnya Friska Clarissa Almira binti Sony Soliana dengan mas kawin 40 gram perhiasan emas dan logam mulia dibayar tunai. Dan saya calon suaminya. Itu aku nonton. Saya gitu. Ini siapa? Idenya kita. Jadi waktu itu kan memang mau syuting prewed di Studio Orange kan. Terus apa ya? Aku bilang, saya Friska dan apa ya Kang ya? Oh calon suaminya aja gitu. Aku langsung bilang gitu ke Riko. Oh iya bener juga ya, udah akhirnya gitu deh. Lucu lagi karena teman-teman dulu. Aku nggak memang bikinnya nggak buat viral atau apa-apa ya. Karena Ya, memang- ya buat dokumentasi Iya pribadi betul, aja. yang bagus dan memang nyambung Dan toh. kayak pengen ngasih undangan tapi yang beda gitu, nggak cuma Iya. tulisan doang gitu di. Kalau di endingnya Mas Riko bilang apa ya? Sampai jumpa di pernikahan kami, gitu ya. Iya. Jadi kayak apa namanya teman-teman dulu Kak Friska ini juga sering nih kalau Kompas Petang bareng Mas Riko. Iya betul. Cilok memang. Tuh, so sweet kata Joce. Iya kan Katanya sih? Bubble lucu sama-sama jurnalis. Iya. Iya bener. OMG. Dan sekarang sudah dikaruniai seorang putri. Betul. Di tengah-tengah keluarga. Iya alhamdulillah.
Alhamdulillah, Falisya. Falisya ya. Sering ikut liputan ya? Ke kantor kan? Iya betul. Iya, Kita kebawa untuk juga. nemenin siaran Iya, gitu ya. betul, Tapi katanya si Falisya ini suka ikut ke ruang ganti bareng ibu. Iya katanya betul, iya benar. Kok kamu tahu semua sih? Ini kamu nanya ke siapa nih ya? Ngomong-ngomong ya. Tuh. Ya cenayang kita di Bener-bener sini. Mau ikut ibu masuk ke ruang ganti ini kan pasti yang ngasih info. Nanti Orang mungkin di Ordal nih. Ordal dong, Ordal, dan kebetulan orang ini bestinya Kak Friska. Oh gitu. Nanti Kak Friska silahkan menebak, tapi kita cerita dulu. Iya. Selama siaran pernah nggak kayak Falisya itu misal kayak Bu mau ikut dong siaran gitu. Dia pasti kalau aku bawa ke sini tuh pasti saat ada mamaku gitu ke sini Oke. gitu. Kalau sehari-hari memang aku cuma berdua sama Riko ngurus Falisya itu. Iya sih, iya. Gitu. Jadi kalau pas ada mama ya biar bisa dipegangin gitu. Tapi dia nurut kok kalau pas sama mama gitu. Oh, lagi pas break boleh ikut ibu ke dalam gitu. Ya udah, dia baru nggak rewel sih. Oke, berarti dia sudah mengerti ya. Berarti ini waktunya sudah ini apa namanya? Ibu siaran. Iya, betul. Berarti gua mundur dulu. Iya gitu. Ya. Oh my Sambil God. nonton ya. Senang sih. aduh. Aku suka terharu soalnya kalau Falisya itu aku kan bawa dia tuh dari mulai aku hamil tuh kan udah di Kompas TV ya lah ya 2019 itu 2019. Waktu itu aku masih di lapangan juga tuh 2019. Jadi aku bawa kemana-mana. Itu benar-benar alhamdulillahnya tuh sangat bersahabat gitu. Aku di lapangan. Aku tuh kan mual-mual juga. Setelah beres liputan atau setelah beres siaran baru aku mual. Nggak pernah aku mual di tengah-tengah kerja. Berarti kayak mengerti ya gitu Iya, kayak. bener. Oke, sekarang nggak waktunya nih, nanti gitu Iya, ya. iya, I gitu. see. Oh my Alhamdulillah God. segitu. Good for you, Kak. Iya. Betul. Jangan nangis, Gitu, jangan nangis ya. Happy dong. happy. Kita kita happy Iya, tagline-nya iya. ya. Iya. Oh iya ya. Oke Nggak oke. batas sih. Oke, sekarang mari kita lepaskan dulu haru bahagianya ya. Ya. Mari kita bermain game. Pernah atau enggak pernah. Nih. Apa ini? Game lagi. Di sini ada papan Kak Friska untuk Anda satu, untuk saya satu. Terima Kita berdua menjawab dan bercerita. Jadi kalau misalnya pernah tunjukin yang pernah, kalau nggak pernah tunjukin yang nggak Pakai pernah. alasan nggak? Nah, nanti usah kan? kita Nggak lihat usah. Ayo, pertanyaannya. iya, iya. Kalau misalnya ini harus beralasan gitu ya. Jangan susah-susah ya. Oke. Udah dicontohin gamenya. Nah, mana dia? Pernah nggak pernah masak tapi rasanya nggak enak? Pernah aku akui. Masak apa? Masak apa waktu itu tuh? Oh, tahun lalu pas puasa tahun lalu sahur. Terus aku tuh bikin niatnya tuh bikin kayak shabu gitu kan. Oke. Shabu. Padahal gampang kan bikin itu. Salah cemplungin bumbu, aku tuh salah masukin apa ya? Harusnya itu kecap asin, tapi kebanyakan. Ngantuk lah. Terus kayak terus tiba-tiba kok Riko nggak makan pas nggak enak. Emang Mas Riko nggak bilang ini kok rasanya gini gitu? Riko tuh nggak pernah komplain gitu loh. Kalau nggak enak ya nggak dia makan. Oke. Gitu. Jadi ya udah gitu. Masa kok tumben nggak disentuh banyak gitu ya tiba-tiba. Oh ya nggak enak. Ya nggak enak. Kalau aku pernah makan puding. Ya. Paling simple loh, puding itu udah dikasih tahu takarannya, udah sasetan, bikin, terus kulkasnya ternyata nggak dingin, Wak. Jadi jadinya tuh setengah matang. Akhirnya aku bilang, minumlah ke sepupuku kan. Jadi kita lagi makan bareng di rumah, tolonglah makan, gak ada yang mau nyentuh, akhirnya aku makan sendiri sampai sakit perut. Oke, next. Padahal mubazir ya, abis kalau dibuang mubazir. Iya. Pernah atau nggak pernah pengen kabur dari rumah waktu masa muda? Enggak sih, nggak pernah. Ya, pernah. Kamu pernah? Pernah Kak, aku dilempar kulit hewan gitu sama kakakku. Ya ampun, kulit hewan. Let's say Hewan hidup. jadi kan sapi misalnya, itu kan ada kulitnya. Nggak tahu kenapa aku lagi baca komik, kakakku tuh ngelempar kulit. Pak! Salah gue apa? Terus gue lari dari rumah. Nggak mau gue di rumah. Gitu. Oh gitu. Kalau aku nggak pernah, karena kayak, aduh kalau nggak di rumah di mana Gimana lagi? Ya, gitu. Kebetulan saya anaknya tidak irasional ya. Mikirnya cepet-cepet aja gitu, udah kabur gitu. Walaupun malamnya lapar ke rumah gitu. Lu juga balik-balik juga ya. Oke, berikutnya. Pernah apa nggak pernah ngerasa takut nggak disayang sama orang tersayang? Iya pernah. Iya, kan kita demanding, Wah. Iya bener demanding gitu kayak. Iya kan? Sayang nggak ya bakal sayang gitu. Pernah. Pasti. Cinta itu dua arah, men. Iya. Kalau searah namanya? Nggak tahu, karena kalau dua arah nama program nggak sih? Iya. Oh, ini dari mana sih dapat infonya? Iya. Suka dapat dari mana ya ini ya? Iya. Kak Friska takut Falisya nggak sayang sama ibu. Iya. Tapi masa sih nggak sayang ya, guys? Ya pasti sayang sih ya. Cuma kayak kalau lagi marah itu
gimana ya kira-kira gitu loh. Oh, Felicia udah berapa tahun sih? 3 tahun. 3 tahun ya, 3 Mbak? tahun. 2 tahun lagi masuk TK loh, ingat. Iya ya. Terus gimana? Aduh harus nabung dong. Oh iya, nggak mikir lagi ke situ. Harus nabung. Aduh, mau sekolah anak sekarang mahal. Iya, aduh gimana? Kita lanjut. Pernah atau nggak pernah ngerasa insecure waktu tampil depan kamera? Pernah lah. Gue baru aja cuy. Kalau aku pernah. Dan fun fact-nya adalah setiap aku sebelum tampil apapun ya, mau on air, mau off air gitu misalnya aku moderator atau apapun itu tuh selalu merasa kayak insecure. Mau ngajar gitu, padahal aku mau ngajar public speaking, tapi ya gimana caranya untuk menyembunyikan itu dan mengganti itu. Jadi ya udah gitu, kalau ada kamera ya udah on, oke gitu. Ayo gitu. Ayo gitu. Tapi Cuma memang sebelumnya tuh pasti ada mulus-mulusnya dikit, ya, pastilah. ya betul, obrolan kita atau mau tadi. wawancara one on one gitu sama narasumber siapapun itu pasti mulus gitu. Pasti tuh mulus. kayak nervous, tapi begitu udah Ya udah, di dalamnya ya udahlah gitu. Jalan aja. Oke, lanjut. Pernah atau nggak pernah baper baca komentar netizen? Pernah lah. Pernah lah. Manusia loh kita. Iyalah. Emang kita adalah robot. Enggak. Apa coba? Aku tuh baper dulu. Waktu apa? Iya, kalau nggak salah tuh demo deh, Kak. Aku lupa ya. Atau apa, pokoknya aku turun ke lapangan, terus di komen orang, brewok kok ngondek. Oh gitu. Iya, sakit hati. Tapi kan kita cepat berdamai ya. Iya, Gue berdamai, biasanya gue bikin story. Jatuh. Gue bikin lagu sama Kak Roro, kalau Kak Roro masih nonton. Kita bikin lagunya gini, brewok ngondek, brewok ngondek gitu. Tapi ya udah gitu. Iya, untuk melepaskan itu ya. Iya, terus aku cerita ke sepupuku kan, iya aku dikata brewok ngondek, tapi jadi lelucon gitu kan. Iya. Mereka ketawa, haha. Terus mereka ngatain aku, brewok ngondek. Aku jadi sakit hati lagi sama sepupuku. Sepupu. Dengarkan. Kalau Kak Friska komennya gimana? Oh, yang bikin sakit hati itu pernah waktu itu lagi hamil. Aku dikatain, wah besar banget ya sekarang. Damn. Aku tuh kayak, wah gimana ya? Kalau emang gede sih, cuma waktu itu mungkin karena hormon juga hamil jadi sensitif ya. Akhirnya yang belain di komennya tuh siapa, adekku kayaknya. Ya namanya juga hamil gitu, tapi aku tuh kayak langsung kayak berlinang air mata gitu lah. Ya padahal emang iya sih, ya namanya hamil udah waktu itu 7 bulan apa ya, udah kelihatan perutnya gitu. Iya. Dengar ya netizen yang terhormat. Sopan lah harusnya. Iya. Bagaimana kita sopan di dunia nyata, begitulah kita sopan di internet. Betul. Itu sih bagaimana kita mau diomongin orang lain itu ya kita ngomongnya kayak gitu juga di media sosial. Tuh, Kak Roro berdamai sama head comment. Betul. Betul Tapi ya Kak? sih, waktu itu misalnya pernah juga kayak bawain siaran. Wah ini mah terlalu kesini banget. Padahal enggak ya, namanya juga kan ada yang garis kerasnya sama tokoh tertentu gitu kan. Saat kita kritik dikit ya, tapi ya udahlah gitu. Kalau yang agak kasar-kasar dikit gitu ya udah kita atau aku ini aja, hapus aja, blok gitu. Kalau yang kasar banget ya, kasar banget. Kan ada yang kalau misalnya masih kayak, wah nggak bener banget, itu sih masih aku biarin aja, tapi nggak usah aku bales. Tapi kalau udah yang kasar, ngata-ngatain kasar, kan beda ya kritik sama kasar, aku hapus aja, daripada toksik ke bawah-bawahnya. Betul. Kalau aku sekarang mengandalkan yang namanya itu tab report gitu. Jadi kalau misalnya ada komen jahat, ya udah report akunnya sama komennya sekalian. Iya gitu. Itu udah kita harus dewasa guys. Biar kita juga zen, tenang, damai. Iya. OMG. Udah nih pertanyaan cuma 5 ya. Baiklah. Udah ya. Nah, Kak Friska, hari ini siaran. Iya, siaran. Sapa Indonesia. Betul, malam. Ya. Jam 5:30, jangan lupa nonton. Wah, jam setengah 6 sore teman-teman ada Kak Friska. Nanti gimana nih Kak Friska? Ini biasa sih kita tanya, ini memang ritual di Kuaci Time. Gimana kesan-pesannya hari ini di Kuaci Time? Aku senang sih. Jangan bosen-bosen ya. Mungkin kalau netizen bosen ketemu aku, tapi jangan bosen. Enggak dong, karena netizen biasanya ngeliat Kak Friska yang kayak, iya, lalu bagaimana ya? Di sini kan kita bisa kayak yang, lalu bagaimana? Gitu kan? Gitu. Nggak ketawa karir lagi, gitu iya. ya. Biasanya kita kan, gitu ya. Sekarang, gitu. Oke, Kak Friska terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di Aku belum jawab Kuaci loh Time. kesan-pesannya loh. Tadi katanya tanya kesan-pesan. Oh, iya, enggak, aku mengulang ini mengulang. Kan belum selesai ya kan? Oh ya. Terima kasih banyak Kak Friska, gimana kesannya? Itu gitu, maksudku. Makanya Dika harus jadi host tetap di sini. Yes. Ya pokoknya terima kasih banyak, seru-seruan sih. Jadi kayak
melepaskan diriku yang biasanya serius di layar, sekarang bisa menjadi diriku sendiri. Yes. Gitu. Semoga nggak bosan ketemu di sini, semoga bermanfaat. Yang tidak bermanfaat buang saja. Dibuang jauh-jauh. Tapi kayaknya bermanfaat sih dari tadi ya. Moga-moga sahabat Kompas TV yang nonton Quality Time hari ini terinspirasi ya dengan kisahnya Kak Friska. Siapa tahu ada yang aku masih bimbang nih mau jadi jurnalis atau enggak. Iya, kalau gitu. misalnya jadi jurnalis sih intinya harus belajar terus dan jangan kapok kalau gagal, karena banyak banget kalau cerita gagalnya tuh banyak sekali gitu. Yes. Tapi intinya belajar terus, jangan lupa juga berdoa, karena itu sih bosen tuh pasti ada lah ya kan, bosen, jenuh gitu-gitu wajar manusiawi, tapi intinya adalah harus terus berusaha, harus terus belajar. Nah itu dia sahabat Kompas TV ya. Jadi terima kasih sekali lagi Kak Friska sudah hadir hari ini. Terima kasih juga sahabat Kompas TV yang sudah bergabung hari ini. Ini kita baca satu komentar terakhir dari Roro. Thank you Kak. Salam buat Falisha. Salam juga Tante Roro. Baiklah sahabat Kompas TV, jangan lupa untuk follow, share dan catat tanggalnya, karena kita tiap hari Kamis akan ada tayangan live di TikTok Kompas TV di luar breaking news ya. Dan jangan lupa untuk subscribe semua sosial media Kompas TV supaya kamu nggak ketinggalan sama berita terkini. Oke, kalau begitu selamat menjelang berbuka puasa, selamat berpuasa teman-teman, dan sampai jumpa di Quality Time berikutnya. Di Edika pamit, Kak Friska pamit, dah. Dadah.